hari ini ya. Jadi ini mungkin nanti ada penyampaian dari keluarga, berikutnya nanti ada pertanyaan, bisa nanti kita saling tanya jawab ya. Nanti mungkin ucapan terima kasih dulu kan dari keluarga ya. Dan bagaimana proses hari ini? Ya, total saya ucapin terima kasih kepada rekan-rekan media semua, jurnalis yang udah ikut serta bersama keluarga, menjadi penghiburan juga buat kami, bersama-sama kumpul di rumah sampai dengan hari ini dalam proses pemakaman. Kami sangat bersyukur dengan rekan-rekan media sekalian. Saya juga baca berita-beritanya juga pun ditulis baik-baik semua. So, saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam dari keluarga. Mungkin saya juga sharing sedikit bahwa Pak Hotma sudah mewariskan hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang, yang seperti saya tadi sampaikan. Banyak orang menganggap bahwa warisan adalah sebuah materi. Namun bagi kami, warisan yang terbesar adalah intangible asset, warisan yang nggak bisa disentuh. Ada 4 hal tadi saya sharing, ada tentang iman, ada tentang generosity, ada tentang leadership, dan yang terakhir pelayanannya. Pelayanan, bahwa Pak Hotma sudah mempunyai LBH Mawar Saron yang berdiri sejak tahun 2002, dan kami percaya bahwa legacy itu akan terus kita perjuangkan sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih. Bang Dito, Itu mungkin ya, ada pertanyaan dari teman-teman. yang menarik. Atau saya jelaskan dulu ya. Oh, boleh. Ya, jadi hari ini rangkaian acaranya seperti yang sudah diketahui tadi pagi pihak keluarga menyerahkan Pak Hotma kepada negara. Mungkin pertanyaannya kenapa? Karena Pak Hotma ini menerima Satya Lencana Kebaktian Sosial ya dari Presiden SBY pada tahun 2013. Kenapa diberikan? Karena Pak Hotma mendirikan LBH Mawar Saron di tahun 2002 dan sudah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Udah puluhan ribu yang dibantu, sehingga Pak Hotma salah satu yang didominasikan yang mendapatkan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Oleh karena itu tadi diserahkan kepada negara dan acaranya kenegaraan yang dibikin dari militer tadi. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa? Itulah jawabannya. Gitu. Nah, kemudian kita berangkatkan ke San Diego Hills. Di sini pun disambut oleh militer juga acara kenegaraan, dan tadi ditutup juga oleh Serikat Buruh. Pak Andi Gani sebagai Presiden KSPSI sudah memberikan sambutan. Kenapa? Karena Pak Hotma dalam hidupnya mendedikasikan diri membela orang yang tidak mampu. Antara lain adalah mereka karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang tidak mampu. Terutama serikat-serikat buruh yang kami bela dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Buruh menggugat, kamilah tim kuasanya, sehingga Pak Andi Gani sebagai Presiden mengajukan penghormatan yang terakhir kepada Pak Hotma Sitompul. Dan tadi hadir 500 buruh yang disiapkan Pak Andi Gani untuk memberikan penghormatan kepada Pak Hotma Sitompul. Berikutnya juga tadi ada dari Hipakat, Himpunan Putra Putri Angkatan Darat yang dipimpin oleh Pak Haryara Tambunan juga memberikan penghormatan. Saya juga perlu sampaikan bahwa San Diego Hills ini adalah persembahan dari alumni LBH Mawar Saron. Alumni LBH Mawar Saron yang menyiapkan tempat Bapak di sini, semuanya disiapkan oleh alumni LBH Mawar Saron sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Hotma Sitompul. LBH Mawar Saron sekarang sudah memiliki ratusan alumni yang sudah menangani perkara di seluruh Indonesia. Gitu. Banyak banget kebaikan dari pertama Ya, jadi sejujurnya kami pun, saya pribadi sudah mengikut Pak Hotma belasan tahun, 13 tahun lebih. Saya tidak terlalu kenal siapa yang hadir. Saya bisa duga mungkin beberapa kali kita ajak pembicaraan yang datang, dia sampaikan bahwa saya pernah dibantu dulu, gereja saya pernah didirikan, diberikan donasi, bahwa keluarga saya pernah dibantu, bahwa keluarga saya ada masalah hukum pernah dikonsultasi, dibantu. Mungkin dari tahun-tahun yang lama sampai hari ini mereka masih ingat dan begitu mengena. Seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sebelumnya, Pak Hotma itu kelebihannya adalah dia bisa membangun kepekaan terhadap pribadi-pribadi, dan setiap orang itu dia sentuh dengan sentuhan pribadi dan tidak sama, sehingga masing-masing merasakannya gitu. Jadi yang hadir itu pun mungkin Pak Dito, Bu Olim, nggak banyak yang kenal. Kami hanya menyambut saja, tapi mereka yang bercerita, saya dulu teman Pak Hotma, saya dulu dibantu oleh Pak Hotma. Dito ada banyaknya kebaikan yang telah dilakukan sama anak, gimana nanti kemudiannya? Mungkin ditambahkan yang ini dulu, nanti ditambahkan dulu Pak Nadi. Iya, tentunya dari
dari bunga aja yang saya bisa lihat depan rumah kan sangat banyak, dan saya sangat bersyukur, berarti emang papa ini berdampak. Biasanya kita bisa ngelihat orang itu berdampaknya seperti apa pada saat dia udah di kuburan, seberapa banyak yang datang. Dan saya percaya dan saya sangat bangga punya papa seperti Pak Hotmas Hongkul. Bang, tadi katanya upacara militer ini memang senangnya papa, mungkin membuat papa senang gimana? Iya, jadi dulu kebetulan Pak Hotma merupakan tim penasehat TNI Polri zaman dulu. Dan papa selalu senang kayak upacara militer seperti itu. Dan waktu itu pernah ngomong ke saya bahwa lihat deh tuh, nanti kalau papa udah meninggal pasti papa bisa dapat prosesi upacara militer karena beliau mendapatkan Satya Lencana. Dan kita bisa lihat bahwa pada hari ini mimpinya terwujud. Iya, kalau saya yang kemarin saya sudah bilang bahwa bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi menurut saya papa sudah senang sekarang di surga, sudah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi kami keluarga, sekarang saatnya kami melanjutkan legacy dan warisan tersebut. Dan saya percaya bahwa kami sekeluarga pun bisa tetap mempertahankan LBH Mawar Saron sehingga banyak lagi orang dapat dibantu, banyak orang miskin dan teraniaya dapat dibantu, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Iya, mungkin bisa istri aja yang ngomong. Ada di tengah-tengah nih seperti apa nih? Jadi mungkin juga bercerita sedikit. Papa itu sudah gagal ginjal dari Januari tahun lalu. Jadi banyak yang kaget tentang kepergian Papa. Buat kita keluarga terdekat, kita sudah melihat proses yang cukup panjang dari Papa. Di Januari lalu Papa sudah memulai treatment cuci darah, dan di Oktober Papa sempat drop. Dari Jakarta kita terbangin ke Penang naik pesawat RPS. Di situ Papa koma 40 hari di ICU, tidak sadarkan diri. Di situ kita bergantian sama-sama keluarga untuk jagain Papa. Sampai akhirnya Papa diberi kesempatan kedua, dan menurut kita itu udah mujizat banget ya. Januari kita bisa bawa Papa pulang kembali ke Jakarta. Dan di momen itu kita spend setiap hari sama Papa karena kita tinggal bersama. Jadi menurut aku 4 bulan itu sangat spesial buat kita sebagai keluarga. Sampai kemarin di RSCM itu Papa itu seminggu lalu di hari Rabu masuk UGD karena infeksi paru-paru dan dirujuk ke RSCM. Sampai nafas terakhir Papa kita bisa gandeng tangan Papa satu keluarga. Udah tua malah Sila Kapiter, kita sempat berdoa bareng dan nyanyi sampai akhirnya Papa. Jadi buat kita itu proses yang cukup panjang, dan kita bersyukur kita punya kesempatan itu untuk spend. Di satu sisi momen yang begitu, di satu sisi juga spesial. Kalau aku itu seakan apa tuh suka banget bercanda sama aku. Jadi kita sering tiap pagi pasti kita sarapan bareng. Mungkin seakan Papa bilang ke aku, kamu inget terus ya sama Papa. Padahal tanggal ulang tahun aku 4 April, anniversary aku 11 April sama Olin, 16 ulang tahun dia. Tapi ternyata Papa pilihnya pas ulang tahun Olin. Sudah kata apa sih? Kan jarang ya. Saya kenal Papa udah 15 tahun dari pertama kita kenal. Tadinya saya mendesain, merenovasi rumah itu, rumah Antasari, rumah Papa. Di situ kenal gitu. Sosok Papa pasti semua kira kan orangnya sangat apa ya, galak, takut gitu ya. Saya kan juga bukan siapa-siapa, saya takut dia seperti pribadi yang galak. Tapi ternyata pas mengenal lebih dekat, Papa itu sangat karismatik, bukan galak. Jadi bikin orang segan. Sampai akhirnya mengenal lebih dekat, aku bilang Papa tuh sosok yang sangat baik, sangat manis, gentleman banget. Apalagi ke saya ya sebagai perempuan, sebagai menantu, Papa tuh baik banget gitu. Kita sering banget, karena saya setelah kawin sama Dito tinggal di situ setahun, kita sering banget sarapan bareng, makan malam bareng, dan sampai pas saya hamil Papa tuh suka banget masakin pete telur, inget banget gitu. Dan ya momen-momen itu menurut aku nggak terlupakan sampai akhirnya kita kembali tinggal di sana bareng Papa di tahun 2021, dan kita punya banyak banget itu. Tapi kan itu kalau melihat sosok Almarhum sendiri kan di luar Papa terlihat tegas, tapi kalau terhadap keluarga seperti apa sih? Iya, yang tadi saya sempat kasih tahu kan ada 4 hal. Salah satunya tadi kan kepemimpinan, leadership. Leadership Papa itu sebenarnya tegas tapi lemah lembut. Kami semua nih sebagai anak-anak nggak pernah tuh yang dimarahin, kayak diomelinnya, dikasarin. Biasanya kan kalau orang Batak ada kadang main pukul lah, main
main tangan lah. Papa tuh nggak pernah sedikit pun, sekecil pun dari kecil saya cuma dibilangin paling, oh jangan gitu ya, dan gitu aja. Jadi kita pun mungkin karena dia ngasih taunya secara tegas dan lemah lembut, kita pun juga nurut gitu. Jadi bagi kami ya, kami sangat bersyukur bisa punya papa seperti Pak Hotma gitu. Bang Dito, Kalau doanya tentu saya percaya bahwa papa sekarang sudah bahagia, papa sudah tidak sakit-sakit lagi, karena papa, saya percaya papa masih memelihara imannya sampai akhir, sehingga sekarang saya yakin dan percaya papa sudah bersama Yesus Kristus, sehingga buat kami semua juga di sini tinggal melanjutkan 4 legacy yang tadi saya udah ceritakan. Dan saya percaya juga bahwa legacy tersebut nggak cuma buat kami, tapi bisa juga diterapkan buat rekan-rekan dan teman-teman semua. Ya mungkin ditambahkan sedikit. Jadi saya ingin menambahkan begini. Pesan terakhir dari Pak Hotma kepada kami keluarga, karena kami ikut mendampingi juga. Pesan terakhirnya adalah dia meminta maaf kepada semua orang, siapapun atau pihak-pihak tertentu yang pernah disakiti olehnya. Itu pesan terakhirnya. Jadi kami yang merawatnya sudah berapa bulan ini, dia menyampaikan itu. Siapapun dia meminta maaf. Terus kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada negara yang telah memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Hotma. Saya pikir mungkin advokat atau pengacara, yang pertama Bang Anan Buyung, yang kedua adalah Pak Hotma Sitompul. Karena Pak Hotma Sitompul ini adalah murid dari Anan Buyung Nasution yang mendapatkan penghargaan dari negara. Kami mengucapkan terima kasih kepada negara karena memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga Sitompul. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih teman-teman rekan media. Bang Dito, papa meninggalkan warisan itu ganteng dan cantik. Ada pesan apa? Buat anak saya berarti. Saya percaya anak-anak saya pun dapat tumbuh dan besar sehingga bisa mengikuti jejak opungnya, dan saya percaya bahwa 4 warisan tersebut adalah hal yang paling berharga yang ditinggalkan buat kami. Menjelaskan sama cucu nanti gimana? Sama anak, menjelaskan ke anak gimana nanti? Menjelaskan ke anak, ya menurut saya paling gampang untuk menjelaskan ke anak bukan dari ucapan tapi dari perbuatan, karena kita menjalankannya sebagai contoh, kita harus melakukannya. Kalau enggak, kita nggak walk the talk aja. Jadi satu-satu cara untuk melanjutkan warisan tersebut adalah melakukannya. Dari saya ada 2 laki-laki perempuan, dari kakak saya perempuan-perempuan. Kita berdua, 2 bersaudara. Oke. Demikian ya teman-teman ya.